kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada ketua, silakan. Jadi pada tugas kali ini kita diminta untuk mengamati proses difusi dan juga proses osmosis pada kentang dan juga pada bubuk kopi. Dari proses difusi, yaitu pada saat tahap bubuk kopi dimasukkan ke dalam gelas. Di sini kami memiliki gambar yang sudah kami terapkan pada tabel, bisa dilihat. Di sini ada gambar sebelum dan juga gambar sesudah pada saat kami mempraktikkan hasil kerja kami. Dan kami juga memiliki keadaan. Di sini keadaan ada sebelum dan juga sesudah. Keadaan sebelumnya pada ketiga gelas, itu ketiga gelas masih melalui dalam tahap proses pelarutan. Artinya, coba pada saat teman-teman lihat, itu pada saat teman-teman menaruhkan bubuk kopi atau menuangkan bubuk kopi ke dalam gelas, itu pasti bubuk kopinya masih terjebak di atas air. Dia masih dalam tahap proses untuk bubuk kopi itu bisa turun ke bawah gelas. Selanjutnya, keadaan sesudah. Keadaan sesudah itu pada ketiga gelas tersebut itu berbeda-beda. Yang pertama pada air biasa. Pada air biasa itu bubuk atau ampas kopi itu dia semuanya turun ke bawah, tetapi dia membutuhkan waktu yang agak sedikit lambat untuk agar bubuk kopi itu bisa turun ke bawah. Selanjutnya air panas. Nah, di air panas ini bubuk kopi dia juga tertahan, tetapi pada saat pelarutan atau proses pelarutan terhadap air itu dia membutuhkan waktu yang lumayan cukup cepat untuk bubuk kopi itu bisa turun ke bawah gelas. Selanjutnya ada juga air dingin. Nah, di air dingin ini bubuk kopi itu juga sama tertahan di atas. Dia juga membutuhkan proses untuk bisa turun ke bawah gelas. Dia membutuhkan waktu yang lumayan lama dari kedua air tadi. Dia membutuhkan waktu yang sedikit lambat untuk bisa bubuk kopi itu turun ke bawah gelas sehingga dia bisa larut. Selanjutnya itu dia juga ada perubahan pada keadaan airnya. Yang tadinya keadaan airnya itu dia jernih menjadi warna coklat. Jadi yang awalnya airnya tadi jernih, karena kita sudah menuangkan bubuk kopi ke dalam gelas tersebut sehingga airnya berubah warna menjadi warna coklat. Jadi pada ukuran partikel ini, semakin besar ukuran partikel, maka semakin lambat juga partikel itu akan bergerak. Itu artinya bahwa kalau bubuk kopi itu kasar atau bubuk kopi itu ukurannya partikelnya besar, otomatis itu akan berpengaruh pada proses difusi sehingga dia menjadi lambat. Tahap sesudah. Nah, tahap sesudah ini penyebabnya ada dua. Yang pertama pada ketebalan membran. Nah, ketebalan membran ini hampir sama pada proses difusi atau ukuran partikel. Dia hampir sama, yaitu pada ketebalan bubuk kopinya tadi. Jika bubuk kopinya itu dia teksturnya kasar, otomatis proses difusinya juga akan semakin lambat. Seperti itu. Begitu pula sebaliknya, jika bubuk kopinya itu halus, otomatis proses difusinya juga itu akan semakin cepat. Penyebabnya juga tak kalah penting itu ada pada suhu airnya. Ya tadi saya sudah jelaskan ada 3 jenis air, yaitu air biasa, air panas dan juga air dingin. Nah, ketiga suhu air ini itu dia berbeda. Air biasa suhunya berbeda, air dingin juga berbeda, dan air panas berbeda. Air panas itu suhunya lebih tinggi dibandingkan air dingin dan air biasa. Makanya proses difusi pada air panas itu dia lebih cepat ketimbang kedua air tadi. Nah, selanjutnya air dingin. Air dingin ini suhunya sangat rendah dibandingkan air biasa dan juga air panas. Makanya itu proses difusi pada tahap bubuk kopi tadi itu dia agak lambat atau sangat lambat. Nah, kalau di air biasa itu dia berada di tengah-tengah atau dia tidak terlalu, istilahnya dia suhunya normal. Jadi makanya bubuk kopi itu dia agak lambat dan dibandingkan dengan bubuk kopi di air panas sama yang di air dingin. Percobaan osmosis. Yang pertama adalah sini ada keadaan sebelum dan sesudah percobaan. Itu kita masuk ke keadaan sebelumnya itu kentang 1 dan kentang 2 dan kentang 3. Keadaannya itu masih sama warnanya dan teksturnya masih sama. Yang sesudah itu kita masuk ke sesudah percobaan. Kentang 1 masih berwarna kuning dan keras, tapi warnanya agak sedikit berubah akibat adanya gula dan beratnya bertambah. Kentang 2 masih berwarna kuning dan agak keras dan agak lembek sedikit, dan berwarna air mengalami perubahan akibat dari gula, beratnya berkurang. Kentang 3
kentang masih berwarna kuning dan ada muncul kayak kecoklatan pada kentang dan teksturnya menjadi lembek dan ukurannya menjadi kecil. Penyebabnya sebelumnya itu karena air baru dimasukkan gula ke dalam gelas sehingga belum terjadi peristiwa osmosis. Keadaan sesudah yaitu kentang satu pada kentang satu menuju ke sel kentang atau hipertonis, mengingat larutan dalam kentang lebih pekat dari air. Gula kentang mengalami kekurangan air atau perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju ke larutan gula. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan core sehingga kentang menjadi lebih empuk dan lembek. Selanjutnya ada beberapa soal pada lembaran terakhir JLKPD, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Pertanyaan 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan difusi dan osmosis. Jawaban. Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. 2. Berdasarkan praktikum yang Anda lakukan pada ketiga gelas yang berisi kopi, manakah yang lebih cepat menyebar? Apakah air dingin, air biasa, atau air panas? Jelaskan. Jawabannya tentu saja air panas, karena faktor suhu pada air semakin tinggi maka semakin cepat pula proses difusi itu berlangsung. 3. Apa faktor yang mempengaruhi cepat lambat difusi? Ukuran partikel, ketebalan, membran, suhu. 4. Bagaimana keadaan tekstur kentang dalam gelas beker A, B, dan C setelah direndam selama 20 menit? Tekstur kentang 1 keras, tekstur kentang 2 agak lembek, tekstur kentang 3 lembek dan mengecil. 5. Mengapa terjadi perubahan tekstur kentang sebelum dan sesudah dilakukan perendaman? Kaitkan jawabanmu dengan proses plasmolisis dan tekanan turgor pada sel pertumbuhan. Karena pada larutan gula kentang mengalami kekurangan air atau perpindahan air secara osmosis. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor sehingga kentang menjadi lembek atau berubah. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya apa saja faktor yang mempengaruhi proses terjadinya osmosis? Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya proses osmosis. Terjadi. Itu ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ukuran partikel. Yang tadi betul saya jelaskan itu mengapa sampai proses osmosis itu dia cepat, kadang cepat, terus juga lambat. Itu berpengaruh pada faktor partikelnya. Jadi kalau partikelnya semakin besar atau dia kasar, otomatis proses difusi tersebut, osmosis tersebut dia akan menjadi lambat seperti itu. Selanjutnya yang kedua itu ada membran, salah satu faktor yang mempengaruhi proses osmosis. Itu dia juga hampir sama pada proses partikel tadi. Apa ini? Ukuran partikel dia hampir mirip. Jadi dia berada pada ukuran membran atau ukuran partikel yang tadi. Kalau dia teksturnya kasar, otomatis kentangnya itu. Jadi apa faktornya yang mempengaruhi itu kayak suhu atau tekstur membrannya atau sebutkan saja. Yang itu. Itu ada pada ukuran partikel, ketebalan membran, dan juga suhunya. Baik, tadi Beto mau bertanya di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya bertanya tadi tentang difusi. Tadi saya pun bilang berbicara tentang suhu. Beto mau bertanya di sini, mengapa suhu dapat memengaruhi difusi? Kemudian pada osmosis yaitu kenapa keadaan kentang setelah percobaan mengalami perubahan peristiwa apa yang terjadi? Kemudian pada Nabil yang tadi jelaskan nomor 3 itu dia cuma sebutkan saja, cuma menjelaskan. Kemudian pada yang pertanyaan nomor 5 tadi Nabil, mengapa terjadi perubahan tekstur kentang sebelum dan sesudah dilakukan perendaman? Ketiga, kaitkan jawabanmu dengan proses plasmolisis dan tekanan turgor pada sel tumbuhan. Coba sebutkan salah satu contoh yang ketemu praktikum kemarin tentang kentang. Coba kaitkan jawabanmu dengan sel tumbuhan. Oke, apa faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya difusi? Nah, tadi tuh faktor cepat lambatnya mempengaruhi proses difusi itu ada 3. Yang pertama itu pada ukuran partikel yang tadi saya sudah jelaskan itu
Terus juga ada pada ketebalan membran. Mungkin tadi saya sudah jelaskan. Terus yang menyimak apa yang saya jelaskan tadi. Terus yang ketiga suhu. Suhu juga tadi saya sudah jelaskan. Mungkin karena aku sedang menyimak apa punya itu, jadi aku kurang paham. Beda di sini ya, jadi beda kurang mengapa suhu dapat mempengaruhi difusi. Mengapa? Dia mempengaruhi proses difusi. Karena begini tadi saya kan sudah jelaskan. Kalau suhu itu dia semakin tinggi, otomatis itu dia akan berpengaruh pada proses difusi. Karena mengapa sampai dia berpengaruh? Karena air, kalau suhu yang semakin tinggi itu berarti airnya akan semakin panas. Kalau air panas itu akan lebih cepat melarutkan bubuk kopi dengan air biasa dan juga air dingin karena suhunya yang tinggi. Terus kalau suhunya rendah itu suhunya semakin dingin. Jadi itu juga berpengaruh pada proses difusi, pada kecepatannya. Kalau suhunya rendah, otomatis bubuk kopinya itu akan atau proses difusinya tadi itu akan semakin lambat, begitu. Apa tentang mengalami perubahan pada teksturnya? Nah, itu dikarenakan pada larutan gula kentang mengalami kekurangan atau perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang menuju ke larutan gula. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor sehingga kentang menjadi lembek atau berubah teksturnya. Jadi sel-sel yang ada dalam pada kentang tadi itu dia keluar menuju ke larutan gula tadi itu, sehingga pada saat sel-selnya itu keluar otomatis itu berpengaruh pada beratnya dan juga ukurannya dan juga tekstur. Kalau selnya keluar otomatis dia bebannya di dalam akan semakin kecil. Makanya itu kalau di bagian gelas ketiga yang 5 sendok gula itu, kalau kamu lihat kentangnya itu kan dia melayang, mengambang dalam air. Nah itu karena sel-sel yang dalam kentang tadi sudah keluar dia punya larutan gula tadi, itu mengakibatkan. Nah juga dia berpengaruh pada teksturnya. Nah itu dia mengakibatkan kalau dia punya sel keluar otomatis tekanan turgornya itu akan berkurang. Tekanan turgor pada kentangnya tadi akan berkurang. Jadi yang tadinya di kentang itu keras, dari adanya tekanan turgor dia menjadi lembek karena sel-sel yang tadi sudah keluar sehingga tekanan turgornya semakin berkurang. Makanya dia lembek atau mengalami perubahan tekstur tadi seperti itu. Kita sudah kaitkan juga dengan turgor, osmosis juga dan tekanan turgor. Sudah dijelaskan tadi. Ya baik, mungkin saja hasil dari kami. Sekian dan terima kasih. Dalam gambar tersebut itu bisa dilihat gambar yang pertama nih masih dalam tahap proses pelarutan. Kemudian setelah 10 menit pada kopi dengan air panas perubahan yang terjadi, kopinya larut ke dalam dan warnanya lebih sempurna kecoklatan. Bisa dilihat. Kemudian pada air dingin perubahan yang terjadi yaitu larutnya tidak sempurna hingga ke bawah, ada yang terlarut sedikit dan ada sedikit larutan yang mengapung serta berwarna hitam pekat. Kemudian pada air biasa yaitu larutannya sempurna ke bawah tanpa ada yang mengapung dengan warna coklat kehitaman. Mungkin penyebabnya karena pada air biasa pergerakan molekul berkonsentrasi rendah, jadi kopinya larutnya lama, sedangkan pada air panas yang berkonsentrasi tinggi kopinya lebih cepat larut. Masih dalam tahap ini. Tahap proses pelarutan Ibu Guru. Bisa dilihat sini. Dan sesudah yaitu setelah 20 menit ketong menunggu akan dan hasilnya yaitu perubahan yang terjadi pada kentang dengan 1/4 gula, yaitu kentangnya tidak mengapung dan sedikit membesar. Dengan yang awalnya 1 cm menjadi 1,2 cm dan kentangnya mengeras. Kemudian yang kedua yaitu perubahan yang terjadi pada kentang dengan kisaran gula 2 sendok makan. Kentangnya terapung dan mengempes atau menipis dan kentangnya sedikit melembek. Kemudian yang ketiga perubahan yang terjadi pada kentang dengan kisaran 5 sendok makan gula. Kentangnya pun mengapung dan kentangnya lembek. Kemudian penyebabnya itu mungkin karena faktor kisaran gula, jadi kentangnya tuh kayak gula tuh menyerap karbon air yang berada dalam kentangnya sehingga
kentangnya dia melembek atau Pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan difusi dan osmosis. 1. Difusi yaitu merupakan pergerakan molekul dari bagian yang berkonsentrasi tinggi menuju bagian yang berkonsentrasi rendah sehingga menghasilkan penyebaran yang seragam. Osmosis adalah gerakan molekul air dan area yang berkonsentrasi tinggi menuju area yang berkonsentrasi rendah melalui membran Semiverabel. Yang kedua, berdasarkan praktikum yang Anda lakukan pada ketika gelas air dan bubuk kopi, manakah yang lebih cepat menyebar? Apakah air dingin, air biasa, air panas? Jelaskan. Air panas karena difusi adalah perpindahan suatu zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ketika kopi dimasukkan ke dalam segelas air panas dan air dingin serta air biasa, maka gelas yang paling cepat menyebar adalah air panas. Karena semakin tinggi suhu, maka semakin cepat pula proses difusi berlangsung, dan semakin rendah suhu, maka proses difusi berlangsung lebih lambat. Kemudian nomor 3 itu apa faktor yang mempengaruhi cepat lambat difusi? Nomor 3 yaitu ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin cepat partikel itu akan bergerak, sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Kemudian yang kedua ada ketebalan membran. Semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusi. Kemudian yang keempat, bagaimana keadaan tekstur kentang dalam gelas beker A, B, dan C setelah direndam selama 20 menit. Pada gelas A dengan kisaran 1/4 sendok makan, keadaannya teksturnya kentangnya mengeras dan tidak mengapung. Kemudian pada gelas B dengan kisaran gula 2 sendok makan, keadaan teksturnya sedikit melembek. Kemudian pada gelas C dengan kisaran gula 5 sendok makan, keadaan teksturnya lembek. Kemudian yang kelima, mengapa terjadi perubahan tekstur kentang sebelum dan sudah dilakukan perendaman? Kaitkan jawabanmu dengan proses plasmolisis dan tekanan turgor pada sel tumbuhan. Seperti yang kita semua ketahui bahwa plasmolisis adalah lepasnya membran plasma dari dinding sel tumbuhan. Plasmolisis terjadi ketika sel tumbuhan dilarutkan terkonsentrasi atau hipertonik. Sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan turgor menyebabkan sel tumbuhan itu lemah. Tumbuhan dengan sel dalam kondisi seperti ini akan layu. Contohnya pada kentang. Mengapa sampai kentangnya mengalami perubahan tekstur? Menurut kelompok kami, yaitu karena kentang diletakkan pada larutan gula kisaran 5 sendok sehingga dari konsentrasi atau hipertonik. Otomatis kentangnya kehilangan air dan tekanan turgor semakin, sehingga kentang ini dia melembek. Oke, berarti saya di sini ingin bertanya dua pertanyaan, yaitu 1, mengapa pada air dingin kopi tidak cepat larut seperti di air panas? Kedua, apa pengaruh larutan gula dalam praktek osmosis pada kentang? Apa pengaruh gula dalam praktek osmosis pada kentang? Kenapa sehingga air dingin itu dia tidak lebih cepat larut ya dibandingkan air panas? Karena dalam air panas ini kan tentunya dia punya pergerakan molekulnya terkonsentrasi tinggi, jadi dia kayak lebih cepat larut dibandingkan air dingin. Karena semakin tinggi suhu dalam air dingin, maka semakin cepat pula dia larut. Kemudian yang kedua tadi, apa pengaruh gula? Mungkin kotong tadi betul jelaskan tentang faktor gula. Mungkin kayak 1,4 gula tuh kan gulanya rendah, jadi mungkin kentangnya tuh dia kayak kentangnya dia tidak mengapung dan sedikit kayak dia membesar gitu. Itu gula yang paling rendah. Kalau gula yang paling tinggi itu dia kayak menarik air dari kentang tersebut, jadi kentang itu dia lembek. Berikan contoh lain dari percobaan difusi dan osmosis. Coba berikan contoh percobaan lain dari percobaan osmosis dan difusi kecuali pas partikel kopi dan kentang itu. Terima kasih. Contohnya dengan dalam kehidupan sehari-hari saja, buat teh dulu, buat teh. Nah, dalam difusi kita buat teh, kita kasih masuk iya teh. Dalam air panas itu kita kayak kasih masuk teh itu akan kayak lebih cepat menyebar dan berwarna gitu dari akan sempurna ini ya betul. Dalam teh. Ante. Kan ada kan tanya, coba kamu
osmosis kecuali yang kopi dan kentang terus kan yang kata tahu kan osmosis kan dia kayak gimana molekul konsentrasi tinggi ke rendah terus kamu jelaskan itu kayak tingginya kemana terus rendahnya gimana Tadi kan dan osmosis gimana dan gimana sehari-hari aku biasa bikin teh sih. Teh kan pakai air panas tuh. Tuh, dalam teh itu potong kan kayak apa? Itu termasuk percobaan difusi juga tuh kayak celup teh apa dalam teh itu. Itu kan air panas kan itu dia punya perpindahan molekul itu kan tinggi. Jadi daun teh itu akan cepat menyebar kayak berwarna cepat begitu dibandingkan air biasa dan air dingin. Iya, betul. Bisa mengerti yang difusi bisa. Yes, yes. Kemudian pada osmosis itu lain dari kentangnya Jadi teman-teman, saya hanya ingin mau menambahkan saja bahwa tadi di kentang itu proses osmosis itu kan ada 3 gelas. Nah, dari ketiga gelas itu dia memiliki ukuran kadar gula yang berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang banyak. Toh? Nah, dari ketiga kadar gula tersebut otomatis kentang yang berada di dalamnya dia mengalami perubahan yang berbeda-beda. Nah, kalau yang kadar gulanya sedikit atau gulanya yang sedikit itu kentangnya tidak terlalu mengalami banyak perubahan, baik itu yang dari awal hingga pada selesai praktek. Jadi dia hanya tetap saja seperti itu, dia tidak mengalami banyak perubahan. Terus yang gelas kedua itu kadar gulanya dia sedang, itu dia punya kentang, itu dia juga tidak mengalami banyak perubahan, hanya saja dia mengalami perubahan pada teksturnya, yaitu dia agak lembek dibandingkan dengan gelas yang pertama. Sedangkan yang ketiga itu dia kadar gulanya sangat tinggi. Nah, kalau kadar gulanya sangat tinggi otomatis hal itu sangat berpengaruh pada kentangnya tadi, baik itu dari tekstur maupun ukurannya. Nah, di gelas yang ketiga ini teksturnya itu berubah menjadi lembek atau sangat lembek atau kenyal. Dan juga itu hal itu berpengaruh pada ukurannya. Ukurannya akan semakin kecil. Mengapa? Karena sel-sel yang berada pada dalam kentang tersebut itu dia keluar ke larutan gula tadi, sehingga hal itu berpengaruh pada dia punya baik itu ukuran maupun dia punya tekstur. Ukurannya akan semakin kecil karena beban yang berada pada dalam kentang tadi itu dia berkurang. Sehingga kalau teman-teman lihat kemarin itu pada gelas ketiga yang dia punya gula, kadar gulanya tinggi, itu dia punya kentang melayang mengembang di atas air. Sedangkan pada kadar gula yang sedang sama yang rendah itu dia punya kentang itu tidak mengapung di atas air karena tadi dia itu sel-sel yang berada dalam kentang itu keluar semua, airnya keluar ke kadar airnya tadi, sehingga kentang tersebut dia melayang. Dan hal itu juga yang tadi kita bilang berpengaruh pada dia punya ukuran. Makanya tidak heran mengapa ukurannya yang tadinya awalnya dia agak besar menjadi lebih kecil, karena tadi yang kita sudah jelaskan itu. Gitu, bisa paham? Terima kasih jawaban yang telah diberikan oleh Syaful dan Muna. Baik, mungkin ada pertanyaan? Sudah, hei. Oke, sekian. Woi, jam habis, woi.